Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya konduksi ya, di minggu kedua. Nah, peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Yang kita pelajari, kata kuncinya nih hukum Fourier, konduktivitas termal, koefisien konveksi, laju perpindahan panas pada dinding datar tunggal maupun seri, dan laju perpindahan panas konduksi pada dinding silinder tunggal maupun seri ya. Ini yang pemahaman yang mesti kita dapatkan gitu ya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai ini konsep ini. Nah, jadi konduksi ini seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, itu merupakan peristiwa perpindahan panas dalam suatu dinding padat ya, dalam suatu material padat. Nah, saya kembali ke awal bahwa di industri proses itu peristiwa perpindahan itu secara garis besarnya dibagi menjadi tiga, yaitu perpindahan momentum. Kalau momentum ini antar molekul saling bertabrakan, kemudian dia bergerak berpisah ya, maka gerakannya itu disebut dengan momentum. Sambil dia bergerak itu juga dia akan melepaskan panas gitu ya. Kemudian ada yang namanya peristiwa perpindahan panas. Jadi kalau peristiwa perpindahan panas itu misalnya di industri proses tuh ada ketika reaksinya, misalnya reaksi NaOH di kamu orang di lab aja ya, direaksi dengan dikasih air, maka akan ada panas yang dihasilkan ya, panas eksotermik. Nah, panas itu akan keluar dari cairan NaOH ke dindingnya, itu namanya peristiwa perpindahan panas ya. Kemudian ada peristiwa perpindahan massa, ini sudah dijelaskan di semester lalu. Perpindahan massa ini contohnya di distilasi campuran antara air dengan etanol, karena etanol itu sifatnya lebih mudah menguap daripada air karena boiling point-nya lebih rendah 78, sedangkan boiling point dari air adalah 100 derajat. Ketika dia dimasak, ketika dia temperaturnya dinaikkan, temperatur wadahnya dinaikkan ya, maka etanolnya akan menguap lebih dahulu, akan berpindah nih massa etanol dari campurannya tadi, dia akan naik ke atas, berpindah ke fasa uapnya. Itu namanya peristiwa perpindahan massa ya. Nah, dalam peristiwa-peristiwa perpindahan itu ada yang namanya laju rate of transfer process. Jadi laju perpindahan, proses perpindahannya. Kenapa penting sekali mempelajari laju, kecepatan? Kecepatan ini kaitannya dengan waktu ya. Nah, orang industri tentunya dia bekerja dengan waktu, karena semakin cepat dia bekerja maka lebih efisien, maka sehingga biaya produksinya menjadi lebih rendah. Nah, laju peristiwa perpindahan itu merupakan fungsi driving force, fungsi dari apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa perpindahan. Kalau misalnya perpindahan panas ini, tentunya yang menyebabkan dia berpindah adalah adanya beda temperatur di suatu bagian dengan bagian lain. Misalnya di bagian satu sisi dia temperaturnya lebih tinggi, sedangkan di sisi yang lain temperaturnya lebih rendah. Maka akan ada dengan sendirinya akan ada perpindahan perpindahan panas dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Itu yang namanya driving force. Dan laju perpindahan ini merupakan kebalikan dari resisten. Resisten ini tahanan. Apa yang menyebabkan lambatnya peristiwa perpindahan panas itu? Itu namanya resisten. Contoh aplikasi, contoh dari untuk peristiwa perpindahan panas, resistennya ini adalah jenis material dari material yang dilewati oleh panas tadi. Contohnya kalau logam itu akan berbeda dengan misalnya asbes ya. Nah, untuk peristiwa perpindahan panas secara konduksi, maka hukum yang berlaku adalah hukum Fourier. Hukum Fourier ya. Hukum Fourier ini dinyatakan dengan Q, laju perpindahan panas per luas permukaan akan sama dengan K dikali d tau per
dx, dTo per dx ini adalah persamaan diferensial karena dia meninjaunya dari suatu slab yang sangat tipis, dari suatu lapisan permukaan padat yang sangat tipis. Contohnya gini, misalnya ini ada dinding tipis ya, dinding yang tipis, dinding padat ya, dinding padat yang tipis. Di sisi dinding yang satu temperaturnya T1, di sisi yang satunya lagi T2. Di mana T1 itu suhunya lebih besar daripada temperatur di dinding kedua. Nah, ini karena adanya beda temperatur tadi, secara alamiah, secara sunatullahnya pasti ada perpindahan panas. Ada Qi. Ini gradien temperaturnya ya. Ada Qi, ada laju perpindahan panas. Ada Qi. Karena adanya apa? Adanya driving force tadi, beda temperatur tadi. Qi, kata Fourier, berapa besarnya Qi? Qi itu merupakan fungsi dari K. K ini adalah konduktivitas panas dari bahan, konduktivitas termal dari bahan. Nah, bahannya ini apa nih? Dinding ini bahannya apa? Kalau dia bata akan berbeda dengan aluminium misalnya ya. Kemudian dia fungsi dari dTo per dou X. Dou T itu adalah selisih temperatur. Karena dia ini melihat lapisan yang sangat tipis, maka ini pakai di, aduh,